susah memang bahasanya. Kamu akan menemukan 10 perkara dari 10 kejadian, tapi akan menghasilkan kebalikan daripada 10 perkara yang berlainan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amjallah wa yu'ida 'alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa al-fidil akhirah binatil futuh wal munur wa rasul sallallahu jasad wa ratatin nuzul wa nuru sabul salam wal aman wal 'afit tariq wa narudun qan salimin wa nibin mahfuzin marzuqin afiyah bidasil bashir rahman kan khadam bijaisil wa bikal sayyid san kitab Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani bianatil salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma qadha ya wasi'al karam. Walan yadika Rasulullah jahuka bihi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqanati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi waj'al rajai ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Telah kita buka pengajian kita malam hari dengan baca basmalah alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah mudah-mudahan doa kita, permohonan kita, mudah-mudahan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama sekali, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian kita, bacaan kitab
As-Ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu masih halaman 72 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asani, nanti di neraka itu ada semacam tulisan maktubun khudu fil adab, na'udzubillah. Orang yang nanti di neraka itu ada tulisan khudu fil adab, silakan kau menyelam dalam sebuah siksaan. Jangankan siksaan, kita nyelam dalam kolam renang aja perasaan udah ngap-ngapan. Ya, kamu berenang nyelam. Kalau berenang sih enak, suruh nyelam. Khudu itu menyelamlah fil adab, dalam adab Allah. Jadi orang nanti yang akan disiksa dia dalam neraka itu bukan di atas permukaan api, tapi tengah-tengah nih api tengah-tengahnya itu. Ya, khudu fil adab, menyelamah ke dalam azab Allah. La rahata lakum, yang enggak ada rasa raha, yang ada rasa senang sama sekali. Jadi dalam azab Allah la rahata lakum, yang tidak ada rasa kesenangan sama sekali. Boro-boro senang, yang ada juga menjerit dan selalu menjerit. Wa fi dzalik maktubun asim rahmati, putus asalah kamu akan rahmat Allah. Orang kafir sudah tidak ada rasa yang namanya harapan dari rahmat Allah. Yang saya katakan masuknya surga kita atas rahmat Allah. Kalau orang-orang dalam neraka yai asu min rahmati, kamu tidak akan mendapatkan rahmatku sama sekali. Jadi orang bisa masuk surga siapapun mereka dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah kita. Perhatikan, bukan dengan ibadah kita. Ibadah ini untuk menuju rahmat Allah. Ketika Allah memberikan rahmat, Allah sudah barang tentu akan bisa masukkan dalam surga. Dan ibadah yang kita kerjakan adalah untuk menuju daripada aisyatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi aisyatir radiyah. Ketika seseorang thaqulat mawazinu, timbangan kebaikannya sangat berat, ibadahnya bagus, puasanya bagus, sholatnya juga berjamaah, baca Quran, semua keibadah, berbakti sama orang tua, nurut sama guru-gurunya. Dalam thaqulat mawazinu, seluruh aspek kehidupannya dalam keadaan baik sehingga timbangannya thaqulat, tinggi. Kalau itu dikerjakan fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Jadi yang namanya ibadah bukan untuk ke surga. Ibadah bukan untuk ke surga, tapi ibadah untuk menuju kehidupan yang Allah redai. Kalau Allah sudah redai, Allah akan memberikan rahmat kepada hamba tersebut. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah barang tentu dia masuk surga. Ya, jadi jangan sombong dengan ibadah kita. Kita sudah sholat berjamaah, kita sudah khatamkan Al-Quran, kita sudah berzikir dengan ratusan zikir, terus kita sudah bisa melakukan kebaikan nolong orang lain, kita berbakti sama orang tua. Sombong, loh ini loh saya yang sudah bisa sholat, yang sudah bisa ngaji, yang sudah berbakti sama orang tua, yang saya derma kepada. Tidak. Kalau Allah tidak menerima segala amal ibadah kita, semuanya Allah tolak, naudzubillah. Tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Jadi ketika kita beribadah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukuri Allah, Kau telah memberikan kekuatan kepadaku untuk beribadah kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukuri Allah, aku telah dapat mampu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Ketika kita Ramadan, bacanya apa? Kalau Ramadan, kalau kita buka Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Lihat, dengan rizki yang Allah berikan kita bisa berbuka. Artinya apa rizki? Rizki kesehatan, kita bisa untuk melakukan ibadah puasa. Kita diberikan rizki untuk mendapatkan makanan di depan kita, itu semata-mata karena Allah. Jadi Allahumma laka, ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa.
Ya, jadi puasa itu adalah semata-mata karena Allah. Jangan pamer, jangan kita menunjukkan puasa, nggak usah. Ya, jadi apapun ibadah yang kita kerjakan, dari sholat kita, dari ngaji kita, baca Quran kita, sampai puasa, baca doanya, Allahumma laka suntu, ya Allah berkatmu lah aku bisa untuk menyelesaikan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang kafir, yai asu mir rahmati, sudah tidak ada harapan akan rahmat Allah. Ya, sudah tidak ada harapan akan rahmat Allah. Wa fir rabi udkhula fil hamil ghamin husnin abadan. Wahai orang-orang yang masuk neraka, masuklah kamu dalam keadaan hammi. Hammi itu kesedihan yang tidak ada putus-putusnya, sedih terus. Karena kenapa? Disiksa. Ya. Minal hamil ghammi. Lihat nanti gham itu tahayyul ladzi yughti surur. Hati-hati nih. Dalam sebuah keterangan kita, naumatu ba'da subhi atau na'matu fil asri yu'athirul humum wal humum. Orang yang tidur dalam habis asar atau habis subuh yu'athirul humum wal humum. Apa sih di sini humum? Humum itu tahayyul ladzi yughti surur. Orang yang habis tidur pada asar atau pada subuh mengakibatkan orang itu linglung. Tahayyur alladzi yughti surur, sudah linglung nanti hatinya resah terus, nggak ada rasa bahagia, jajal aja. Habis subuh tidur atau habis asar, saat asar tidur. Tahayyur pas bangun yang-yangan, apa sih yang-yangan, pusing. Ya, yughti surur, hatinya pun akan menjadi gelisah. Jadi jangan dibiasakan kalau untuk habis subuh tidur. Kapan tidurnya? Setelah sholat duha kalau mau. Ya, setelah sholat duha, kira-kira jam 8 atau berapa. Kalau memang malamnya kita bangun. Ya. Jadi orang neraka itu fil hammi wal humum. Dia dalam keadaan keresahan, dalam keadaan kebimbangan, dan hatinya tidak bahagia. Na'udzubillah, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang Allah masukkan dalam neraka. Abadan lah di sini katanya, selama-lamanya. Jadi orang neraka tidak ada satu kesempatan hatinya mendapatkan kesenangan, walaupun secuil nggak bisa, nggak akan dapat abadan. Selama-lamanya dalam keadaan humum, kebimbangan, humum, dalam keadaan kesedihan. Wabil khamis maktubun libasukum nar. Nanti ada tulisan orang neraka itu libasukum nar, baju kamu terbuat dari apa? Api neraka. Baju yang dipakainya. Bagaimana kita bisa membayangkan baju sekarang aja yang katun, kalau yang tebel, terik matahari panas, keringat kita gerah. Apalagi nanti di neraka, libasukum an-nar, baju kamu terbuat daripada api neraka al-muwaqqid, yang begitu sangat panas. Kita boleh berlogika, jangankan di api panas, baju yang tebel, ya, yang gak nyerap keringat, hawanya panas, waduh, ini perasaan udah gatel, udah apa, udah terik lah. Alhamdulillah. Ai syadidut tawakkut, bara yang sangat api yang sangat membara. Wa ta'amukum zakum, makan kamu daripada zakum. Pernah waktu itu saya ngeliat di YouTube, ternyata zakum itu buah yang sangat aneh. Cari di YouTube, buah zakum. Jadi buahnya itu berbentuk kepala tengkorak. Ya, naudzubillah, apakah memang itu ilustrasi atau tidak nggak tahu. Tapi ketika saya nyari apa sih buah zakum itu buahnya seperti kayak apa namanya yang kita makan itu kalau bisa dikupas. Apa namanya sih? Bukan, yang biasa kalau kita makan para itu kalau di kemarin tuh kan ada anggur, ada kecil-kecil itu. Klengkeng. Kalau klengkeng dia bulat betul. Tapi kalau zakum itu bentuknya kayak kelengkeng, tapi dia berubah dengan kayak muka tengkorak. Itu digambarkan makan buah zakum itu ini apa namanya, dagunya itu akan mengakibatkan dia panas. Zakum makan orang-orang neraka. Tapi sudah dicari aja di YouTube ya, pelan-pelan buah zakum. Alhamdulillah. Wa syarabukum hamim, minumannya juga terbuat dari mau syadidil haram, air yang sangat mendidih. Wa syarabukum hamim, minumannya terbuat daripada atau ya terdiri dari ma'u syadidil hararah,
air yang sangat panas, mungkin panasnya itu di atas 180 derajat, minum terbongkar di lidah tenggorokan, tapi nanti hidup lagi. Nauzubillah, ya Allah, pedih. Wa mihadukum wa firashukum nar, dan juga firas itu nih ya, tempat dia untuk tidur, kasur terbuat dari api neraka. Al-muqadah, jadi al-muqadah, api yang membara. Wa ghayashikum madhalikum an-nar, dia punya kepala, atap-atapnya ini awning juga terbuat dari neraka. Jadi seluruh tubuhnya dari atas, dari tengah, dari bawah, semuanya adalah dilingkari oleh api neraka. Khudu fil adab, menyelamlah kamu dalam azabnya Allah yang terbuat daripada api neraka. Wa bisani semaktubun hadza jazakum al-yawm in fa'altum min ma'siyati. Ini lihat kenapa kok orang itu bisa masuk neraka. Hadza, kata Allah, dalam kata Rasul dalam hadisnya, hadza, ini semua jazaukum, balasan untuk kamu ya. Al-yawm, hari ini, bima fa'altum, karena ulah kamu, karena perbuatan kamu, fi min maksiati, selalu maksiat sama aku. Kenapa orang itu masuk neraka? Karena selama hidupnya selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita main-main masalah hidup ya. Jangan dibilang kok nggak sholat, masih ada, besok juga ada zuhur. Kok nggak sholat, masih panjang waktunya. Jangan suka bermain kepada kemaksiatan ya. Jangan kita bercanda, jangan berguyon kepada hal yang sifatnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan menimbulkan kemaksiatan kepada Allah. Kalau sudah kemaksiatan akan menimbulkan yang namanya dosa. Dosa ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan azab Allah berupa an-nar fi jahannam. Na'udzubillah. Jadi disebutkan hadza, ini semua jazaukum, balasan untuk kalian. Al-yawm, aku kasih hari ini, artinya hari kiamat. Bima fa'altum, dengan sebab ulah kamu, min maksiati, karena maksiat kepadaku. Kata Allah dalam tulisannya tuh, seret, hadza jazaukum, kayak itu kan ada tuh ya, zuhur jam sekian, itu tulisan tuh, hadza jazaukum al-yawm bima fa'altum min maksiati. Ada tulisan seperti itu. Wa fil sabi maktub sukhti alaikum. Dalam tulisan yang lain, sukhti alaikum, inilah murkaku atas kamu. Finnar abadan, kamu selama-lamanya di api neraka jahannam. Wa fi tsamin maktub alaikum la'atin man ta'attum bima ta'ammattum min adz-dzunubil kaba'ir. Nih, yang berikutnya ada tulisan, ini merupakan laknat bagi engkau bima tadammantum, karena kamu merasa sengaja untuk meninggalkan perintah-perintahku. Yang saya bilang, besok juga masih ada zuhur, orang zuhur nggak habis-habis. Ya, ta'ammattum, kamu merasa sengaja untuk meninggalkan daripada perintah Allah. Minal dzunub, yang nantinya mengakibatkan akan timbulnya dosa. Walam tatubu, dan kamu nggak merasa istighfar, tidak merasa bertobat, ya, dianggap sebuah permainan. Walam tandamu, nggak merasa nyesel lagi ngomong begitu. Ya, jadi kita kalau main-main kepada perintah Allah, buru-buru, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya berbuat dosa, saya telah menyepelekan daripada perintah Allah. Jangan jangan beranggapan hal yang kecil kamu abaikan. Justru yang kecil itu kalau Allah memang mengabulkan daripada Allah memberikan azab, itu akan kamu dapatkan dengan hal yang sangat pedih. Ya, jadi jangan bermain-main. Ta'ammadu itu sengaja menyepelekan atas perintah Allah, minal dzunub, yang nantinya akan mengandung daripada dosa. Wa fitasi maktubun qurana'ukum asyayatin, teman-teman kamu nanti adalah syaitan. Pertanyaan pada waktu itu, bertanyalah seseorang kepada Imam Abu Hanifah, ya Imam, setan kalau gitu enak ya, di neraka dia aman-aman saja. Neraka terbuat dari api, setan terbuat dari api. Pada waktu itu sang murid bertanya, enak dong ya, setan adem-adem aja, udah ngajakin kita kepada satu kemaksiatan yang akhirnya kita masuk ke neraka. Setan sih enak-enak aja di neraka. Orang yang bertanya akhirnya disambit sama Imam Hanifah, sambit pakai batu. Ya Imam, kok kamu
nyambit aku pakai batu, sakit tahu. Oh, itu jawabannya. Kamu tahu dari mana asal muasalnya manusia? Dari Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari tanah. Kenapa kau merasa sakit ketika aku sambit kamu dengan yang namanya tanah? Itulah kekuasaan Allah. Walaupun setan terbuat daripada api, ketika masukkan di api, lain zat apinya, tetap dia merasakan panas. Ya, tadi pertanyaannya enak setan, udah ngajakin orang kemaksiatan, dimasuk neraka, setan sih adem-adem aja kan api ketemu api, langsung diambil batu, dilempar tuh murid merasa sakit gitu. Kenapa kamu bisa sakit? Padahal kamu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Seharusnya ketika aku sambit kamu gak merasa sakit, karena aku sambit juga tanah. Tapi kenapa kamu sakit? Itulah kekuasaan Allah. Ya, paham ya? Jadi belum tentu api ketemu api, tapi api neraka lebih panas daripada apinya setan. Quranakum syayatin finnar abada. Teman kamu adalah setan di neraka yang selama-lamanya. Wafil asyin maktubun, ini juga ini sebab kenapa setan itu bisa membawa kita ke neraka. Kenapa? Ittaba'tum, karena kamu nurutin dia. Kenapa setan itu sebagai teman neraka bagi orang-orang yang berbuat satu keburukan atau yang berbuat satu kemaksiatan? Ittaba'tum syaitan, karena mereka mengikuti daripada syaitan. Dalam Al-Quran, wala tattakhidhu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti syaitan. Wala dalam surat Yasin, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata, yang seharusnya kita perang sama syaitan. Waratumud dunya, yang kedua kamu selalu masalah dunia dan dunia. Tapi dia lupa waratumul akhirah, lupa kepada akhirat. Ketika adanya azan, Allahu Akbar, tanggung nih, kerjaan belum habis. Kamu juga begitu, jangan. Kalau memang bisa kamu tinggalkan, lagi dalam keadaan belajar, tinggalkan dulu. Sholat dikerjakan, ya. Jangan melakukan sesuatu yang nanti berakibat kita lupa kepada akhirat. Fahada alladzi antum fihi, semua ini daripada apa yang kamu merasakan, jazaa'ukum, balasan atas orang-orang yang Allah tempatkan di api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqaddar itu thalithul ashrun, makalah yang ke-23, an ba'dil hukama, sebagian dari hukama, talab dal asyratan min al-khisal fi asrati mawatina fawajadtaha al-khisal asra fi asr ukhra. Kamu akan mendapatkan 10 perkara dari sebuah, ada 10 yang ditempatkan pada 10 perkara, tapi akan menghasilkan 10 perkara yang lain. Susah memang bahasanya. Kamu akan menemukan 10 perkara dari 10 kejadian, tapi akan menghasilkan kebalikan daripada 10 perkara yang berlainan. Contoh di sini ya, kita harus dibaca aja, kalau itu susah. Talab rif'ah, apabila kamu menemukan rif'ah, satu kesombongan, raf'atud darajat fit takabbur, dalam sebuah kesombongan. Jadi apabila kamu melihat rif'ah itu artinya membanggakan, fit takabbur, dengan sebuah kesombongan, ada di dalam daripada kesombongan itu, wahya qimatin nafsi. Apa sih sombong? Lihat, sombong artinya ru'yatu qimatan nafsi, orang sombong memamerkan akan keunggulan dirinya. Jadi sombong adalah memamerkan ru'yatu qimatin nafsi, memamerkan keanggungan atau keutamaan daripada jiwa orang tersendiri. Saya nih anak raja, saya ini orang kaya, itu adalah orang yang sombong. Ya. Ketika kamu nemui ada satu keangkuhan pada sebuah kesombongan, maka lihatlah di balik daripada kesombongan itu adalah wajudta fit tawadhu'. Kamu tidak boleh sombong, tapi ambil daripada hal yang lain berupa tawadhu', rendah diri. Jadi kamu akan menemukan 10 perkara dalam sebuah kejadian yang akan menghasilkan 10 daripada berlawanan peristiwa tersebut. Tadi apa? Sombong. Berarti kamu harus memperhatikan lawan sombong adalah rendah diri. Ya, tujuannya, kata banyak hukama, ketika kamu menemukan sebuah kesombongan,
maka dapatkanlah diri kamu jangan seperti dia. Tapi kita harus kebalikan daripada orang tersebut, yaitu harus rendah diri. Paham ya pengertiannya? Di sini katakan talabta asratan, kamu akan menemui, kamu akan menjumpai 10 perkara, tetapi wajadtuha, kamu akan mendapatkan daripada kelainan daripada 10 perkara tersebut. Salah satu di antaranya ketika kamu melihat sebuah kesombongan, dapatkanlah diri kamu itu dalam keadaan rendah diri. Jangan ikutin kesombongannya, karena kesombongan akan menghancurkan, tapi dapatkan diri kamu supaya tidak seperti dia, yaitu dengan cara rendah diri, berlawanan daripada yang kita dapatkan. Itu yang dimaksud ya. Jadi sombong ru'yatu qimatan nafsi, orang sombong itu memamerkan akan keunggulan yang ada pada dirinya. Jangan sombong, karena sombong itu merupakan daripada sesuatu yang akan mengantarkan orang itu masuk neraka. Lihat bagaimana iblis itu sombong. Ketika disuruh sujud oleh Allah, dia mengatakan aba wastakbara, aku nolak, aku nggak mau sama Nabi Adam untuk sujud kepadanya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Karena kenapa? Adam ciptakan dari tanah, aku kata syaitan pada saat itu, wa khalaqtu ya wa khalaqtani, engkau menciptakan aku dari api. Api itu di atas kekuatan tanah. Kamu tahu kekuatan pertama apa? Air. Kekuatan kedua api. Kekuatan ketiga besi. Kekuatan keempat baru tanah. Ya. Kamu pernah film apa itu yang ada 4 kekuatan? Film apa itu? Hah? Boy. Ada filmnya itu ya. Filmnya itu di kekuatan pertama itu adalah air. Yang kedua api, ketiga besi, keempat tanah. Kita buktikan. Rumah terbuat dari tanah. Sehebat apapun, sekuat apapun, kalau di bulldozer sama yang namanya besi, hancur. Hancur semuanya. Betul ya? Sehebat apapun, sekuat apapun, kalau di bulldozer dengan yang namanya besi, hancur dia. Besi ketika ketemu dengan api, sekuat apapun, seberat apapun, kalau dipanaskan dengan api, dia akan lumer. Api segede apapun, ketika datangnya hujan, apalagi ada pemadam, dia akan padam. Tapi siapa yang bisa melawan air? Ketika ada tsunami, siapa yang bisa mencegah? Enggak ada yang bisa mencegah. Api semuanya mati, semuanya. Yang namanya kapal segede apapun ada tsunami, kegeser semua. Apalagi tanah. Jadi kekuatan pertama air, kekuatan kedua api, kekuatan ketiga besi, kekuatan keempat tanah. Sedangkan Nabi Adam dari tanah, iblis dari api. Derajat iblis lebih tinggi daripada derajat Nabi Adam. Maka Nabi iblis aba, aku nolak, karena aku lebih hebat daripada Adam, karena kesombongannya. Naudzubillah. Janganlah kita menjadi orang sombong, karena kesombongan akan menghancurkan seseorang. Dalam sebuah hadis dinyatakan la yata'allal ilma mustahin wala mustakbirun. Kalau kamu untuk ilmu, ini mohon maaf, harus kamu pegang 2 perkara yang akan menjatuhkan seseorang itu menjadi tidak dapat ilmu. La yata'al ilma mustahin wala mustakbirun. Seseorang tidak akan dapat ilmu apabila malu. Yang kedua apabila sombong. Apa malu? Kamu nggak tahu, tapi kamu mau bertanya. Ketika gurunya bertanya, ayo murid-murid, siapa yang belum paham apa yang saya terangkan? Diam aja. Padahal kamu nggak bisa. Kunci malu kamu akan mengakibatkan kamu akan menjadi orang yang bodoh. Yang kedua, kamu tidak akan mendapatkan ilmu karena kesombongan. Karena kesombongan itu akan menggugurkan daripada ilmu yang kamu dapatkan. Buang jauh-jauh 2 perkara. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Enggak akan dapat orang itu ilmu apabila memiliki rasa malu. Yang kedua memiliki rasa sombong. Jadi untuk kamu, apabila kamu ingin sukses dengan ilmu pengetahuan, buang yang namanya malu. Kalau nggak bisa, nanya. Nah, yang kedua,
Ketika Allah memberikan anugerah kamu menjadi orang pintar, cerdas, jangan sombong. Karena kesombongan itu akan menggugurkan daripada apa yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Tawadhu. Apa sih tawadhu? Tawadhu itu takhaddul haqqi wa tunqadu lahu wa taqabbal min qala. Orang tawadhu itu orang yang menerima sesuatu yang hak, ya, wa tunqadu, dan dia mengerjakannya. Contoh, ayo ya, harta yang kau miliki itu amanah dari Allah. Jangan kamu kikir, jangan kau bakhil. Langsung dia takhaddul haqqi, iya, hartaku akan aku sumbangkan kepada para fuqara, para masakin, kepada yatim, kepada juga pembangunan masjid. Ketika ada orang yang menerangkan bahwa harta itu bukan milik kita, dia orang kaya, tapi ada guru, kamu diberikan harta yang banyak, jangan sampai harta itu akan menjadi satu beban yang akan mengantarkan kamu ke neraka. Ayo dermakan. Dia mendengar, itulah orang tawadhu, ya. Kamu punya ilmu, ayo amalkan ilmu kamu. Orang yang tawadhu, orang yang mengamalkan daripada sesuatu yang didapatkannya, itulah orang tawadhu. Talabul ibadah bis shalah fajata fil wara. Jadi kalau kamu melihat orang ibadah, jangan lihat ibadahnya doang. Oh, ternyata nilai ibadah itu, orang itu kenapa ruku, orang itu kenapa sujud, orang itu kenapa dia berdoa kepada Allah. Karena memang beranggapan bahwa dengan sholat itu orang itu akan tercegah daripada al-fasya wal munkar. Jadi kita ketika melihat seseorang sedang beribadah kepada Allah, jangan melihat orang itu tuh ibadah ya, ada ruku, ada sujud, kok berdoa. Jangan lihat gerakan-gerakannya doang, tapi ambil daripada apa yang didapatkan dalam sholat, yaitu wara, sifat wara. Ternyata kita ini tidak memiliki apa-apa. Apapun yang kita dapatkan ketika kita berdoa, ya Allah aku pengen pintar, Allah kasih pintar. Ya Allah aku pengen harta, Allah kasih harta. Semuanya merupakan sesuatu anugerah yang Allah berikan sama hambanya. Wara, tunduklah apa yang Allah berikan sama Allah. Wara itu adalah tarkus syubhat. Jadi tinggalkan sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah talabur rahah lil qalbi badan fil hirsi. Apabila kau melihat seseorang rahah lil qalbi badan, orang itu kelihatannya semangat, hatinya senang fil hirsi, ketika nyari dunia. Ya, ketika nyari dunia getol amat, biasanya kan orang kan hebat, orang getol amat ya, sebelum subuh sudah keluar dari rumah. Waduh, bisnisnya kelihatannya dagang apa, lagi ada proyek apa. Kalau kamu melihat orang seperti itu, ar-raha fil hirsi dunya, orang itu seakan-akan bahagia, orang itu seakan-akan merasa senang dengan masalah urusan dunia. Fawajatu fi zuhdi, ingat, itu semua tidak akan dibawa olehnya. Yang kamu ambil adalah zuhud. Zuhud itu apabila kamu mendapatkan sesuatu kekayaan, kamu ingat semata-mata itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu melihat orang yang sungguh-sungguh dalam sebuah usaha yang dia tidak mengenal kepada Allah, yang dia tidak acuh kepada segala perintah Allah, yang ada berdunia dan seluruh dunia, tanamkan pada diri kamu sifat juhud. Boleh kamu meraih dunia. Jangan katakan Islam itu berpaling daripada dunia, salah. Islam itu harus mendapatkan dunia. Raih dunia dengan cita-cita kamu. Kamu boleh menjadi seorang insinyur, kamu menjadi seorang profesor, kamu bisa menjadi seorang menteri, tapi tanamkan sifat juhud pada hati kamu. Artinya ketika Allah memberikan anugerah sama kamu, ingat itu semata-mata pemberian dari Allah. Ya. Jadi kalau kamu melihat orang yang kelihatannya pagi-pagi sekali sudah keluar rumah, ntar malam baru pulang, jangan lihat itunya. Boleh kita mengambil daripada sebuah kebaikan, tapi ingat perintah Allah itu lebih utama. Ketika kita diberikan satu anugerah berupa kekayaan, jabatan, itu semata-mata pemberian dari Allah. Tanamkan sifat juhud. Sifat juhud itu artinya dia tidak tamak kepada yang namanya urusan dunia. Ya, di sini diterangkan juhud takut dinar wa dirham, meninggalkan yang namanya nilai dinar dan dirham. Aku punya uang 100 juta, tapi ini bukan milik aku. Inilah pemberian Allah. Jangan kamu tanamkan dalam hati kamu 100 juta. Yang nanti ketika ada fakir miskin, enak aja. Orang saya nyari susah-susah, kamu minta begitu saja. Nggak boleh.
Ya, boleh kita mendapatkan dunia, tapi tidak boleh kita lali atas perintah Allah. Mudah-mudahan insyaallah akan mendapatkan satu kemanfaatan yang dapat kita dapatkan, dan insyaallah senantiasa Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا رب عارفنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا بارك ربي وفقنا في كلمات ترتضيك ونفعنا قربا ورزقك لكل حمد خلاص يا علماء رضا من خير ونفع كل شر. ربنا اصلح لكل الشؤون وكر برضا ومنك وعن كل الديون قبل أن تسلم الوقت أن تقرب الستار وسنة الله ترشد المصطفى من الحق دعنا فهم كتنفيل الشوالك والشرف على صاحب المصر الغرام. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن سلم الله ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمر الرصاد. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى لا حول ولا قوة إلا بالعظيم. وصلى عبدك نبيك الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.